Oke, selamat bertemu lagi di channel Cerita Apa Adanya. Cerita Apa Adanya kali ini ingin menceritakan seorang sahabat waktu kecil, waktu kelas 4 SD. Seorang sahabat tersebut, yang satu namanya Dahono, yang satu namanya Ferdi. Dari segi nama saja sudah unik, mungkin dari jodoh, rezeki, dan lainnya itu mungkin berbeda. Namanya Dahono sama Ferdi. Dahono sama Ferdi itu sama-sama orang kampung. Yang satu anaknya orang, istilahnya bapaknya itu dulu sering main ke kota, yang satu bapaknya nggak pernah kemana-mana. Nah, Ferdi sama Dahono itu teman yang akrab. Kemana-mana mereka selalu berdua. Nah, ketika di kelas, Ferdi itu diajak Dahono nanti ketika pulang sekolah kita pulang ke rumah masing-masing. Setelah kita pulang ke rumah masing-masing, lalu kita janjian kita main ke ladang. Nah, biasanya yang namanya orang desa itu selalu main di ladang. Mainnya itu pasti di ladang ketika pulang sekolah. Nah, setelah main di ladang, baru sampai ladangnya orang lain itu, si Dahono itu melihat apa? Melihat buah yang sangat besar. Buah besar itu apa kalau ditebak? Kalau di ladang itu. Nah, buah besar itu kalau di tempat saya ini namanya itu apa? Ada yang mengatakan gori, ada yang mengatakan buah nangka. Nah, ini termasuk buah nangka saja. Kalau buah nangka itu semua orang tahu. Nah, ketika jalan, Dahono sama Ferdi itu lihat buah nangka. Ternyata buah nangkanya itu ada dua besar-besar sekali. Akhirnya itu si Dahono itu mengajak Ferdi. Ketika padahal itu tanahnya bukan miliknya bapaknya Dahono, juga bukan miliknya bapaknya Ferdi. Tetapi sesampai di ladang tersebut, Dahono mengajak, "Fer, bagaimana kalau buah nangka itu kita petik?" Wah, si Ferdi bilang, "Jangan, no." Nah, menyebutnya no. "Jangan, no, karena itu bukan milik kita." "Nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang tahu." Itu kata Dahono. Akhirnya semakin lama mungkin ada yang namanya setan, setan masuk ke otaknya Ferdi dan Dahono. Akhirnya Ferdi mau. Nah, mereka berdua pelan-pelan mendekati pohon yang sangat besar. Ferdi disuruh naik. "Fer, kamu yang naik, saya di bawah." Itu kata Dahono. Ferdi nggak mau. "Saya nggak mau karena saya nggak bisa naik." Nah, akhirnya yang naik Dahono, karena Dahono itu walaupun orangnya agak pendek, tetapi dia pintar kalau memanjat pohon apapun. Bahkan pohon kelapa yang tinggi banget saja dia mau, apalagi pohon nangka ini. Nah, akhirnya Dahono naik ke atas. Ketika sampai atas, wah, Dahono lihat dua buah yang besar sekali itu. Wah, itu buah itu yang satu dibuntir sama Dahono, dibuntir reketek. Setelah dibuntir, kan Dahono nggak pakai alat, istilahnya senjata tajam atau alat yang lainnya. Akhirnya dibuntir. Setelah diputer terus, dijatuhkan, bleng, lagi diputer lagi. "Fer, siap-siap, aku mau menjatuhkan lagi." "Iya." Bleng, jatuh. Akhirnya dua buah itu jatuh. Setelah dua buah jatuh itu, ada orang tua. Nah, orang tua itu mengatakan, Weh, itu buah saya, jangan kau petik." Wah, akhirnya si Ferdi dari bawah mengatakan, "No, itu yang punya datang, no. Yang punya datang." Wah, saking gugup sekali Dahono. Akhirnya dari atas itu turun ke bawah. Sampai di bawah mereka berdua membawa buah nangka itu satu-satu. Wah, akhirnya buah nangka itu mereka bawa satu-satu, mereka lari. Wah, mereka dikejar oleh yang punya tanah itu, ternyata nggak ketemu. Yang punya tanah itu ngejar dua orang itu nggak ketemu. Nah, ngejar Dahono sama Ferdi itu nggak ketemu. Akhirnya Ferdi sama Dahono itu mau membawa pulang buah nangka itu, takut kalau di jalan ketemu yang punya. Nah, akhirnya mereka berdua membuat seperti galian. Nah, galian mereka membuat apa adanya, itu membuat lubang-lubang yang muat untuk menaruh buah nangkanya itu. Akhirnya lubang-lubang dibuat pakai alat seadanya. Setelah itu dua buah nangka itu diletakkan di dalamnya.
lalu dikasih tanah, dikasih daun-daun itu ditumpuk. Nah setelah itu Ferdi bilang, maaf, setelah itu Dahono bilang, Fer, ini buahnya kita taruh di sini saja, nanti kalau sudah matang, nah kita ambil, kita makan bareng-bareng. Akhirnya Ferdi pun mau, karena kalau mau dibawa pulang juga takut. Ferdi pun mau. Setelah itu mereka berdua pulang. Nah setelah mereka berdua pulang, akhirnya singkat cerita 3 hari sudah 3 hari. Nah setelah 2 hari pulang sekolah lagi, mereka berdua, Dahono ngajak Ferdi, Fer, ayo buah nangkanya kita ambil, Fer. Wah, Ferdi senang sekali karena dapat satu buah nangka, walaupun ini jangan ditiru, ini buah nangka orang lain, itu dipetik Ferdi sama Dahono. Wah, setelah itu mereka berdua jalan. Wah, jalannya itu lekok-lekok karena ini tanahnya itu di pegunungan. Setelah sampai situ, nah mereka berdua mencari tempatnya itu lupa, naruhnya di mana. Wah, setelah mencari, akhirnya ketemu. Wah, yang menemukan biasa Dahono, pintar sekali Dahono. Wah, yang menemukan Dahono. Setelah ditemukan, Fer, ini Fer, ternyata di sini Fer, kita yang nyimpen dulu. Versi, wah cocok, ini ketemu no. Lalu setelah ketemu kita apa? Nah kita bongkar, Fer. Oke, siap, kita bongkar. Kita cari alat, Fer. Cari alat apa? Cari alat seadanya yang ada di ladang ini. Nah, akhirnya mereka dapat 2 alat. Nah, 2 alat itu ada yang pakai bambu, terus ada yang pakai golok. Itu golok sudah tidak sudah tidak tajam. Akhirnya setelah mencari sampai ke tempatnya itu untuk istilahnya menaruh 2 buah itu. Ketika dibuka, Dahono buka, loh, buahnya nggak ada, Fer. Ternyata buahnya itu nggak ada. Mereka berdua pusing. Dahono mengatakan pada Ferdi, Fer, buahnya kemana kok nggak ada ini, Fer? Ya nggak tahu. Waduh, ini pasti diambil yang punya tanah. Wah, mereka berdua sudah mikir pasti diambil yang punya tanah. Akhirnya mereka berdua pulang. Nah, pulang tanpa membawa atau pulang dengan tangan kosong. Mereka di jalan merasa kecewa. Fer, sudah capek-capek kita dikejar sama yang punya tanah, ternyata kita tidak bisa memakan buah itu ya, Fer. Iya. Nah, itu Dahono bilang sama Ferry. Dahono juga bilang lagi, itu memang bukan rezeki kita ya, Fer. Ferry bilang lagi, iya. Nah setelah itu mereka berdua sampai rumah. Ini singkat cerita, akhirnya mereka dua menjadi dewasa, menjadi sudah besar. Mereka berdua bekerja ke tempatnya masing-masing. Nah, Dahono ini karena dari kecil itu suka bongkar-bongkar motor, Dahono menjadi seorang bengkel. Yang satu ini Ferdi ini, karena Ferdi ini sekolah, akhirnya Ferdi bekerja di kantor. Nah, setelah itu semakin lama, singkat cerita, Ferdi itu tidak hidup satu desa dengan Dahono. Ferdi menikah dapat luar desa, Dahono menikah dapat satu desa itu. Nah ketika itu Ferdi sudah menjadi orang, istilahnya menjadi orang itu sudah bekerja, Dahono masih menjadi bengkel. Nah lama setelah singkat cerita, akhirnya Ferdi sama Dahono ketemu. Dahono bilang, Fer, ternyata kamu sekarang kerjanya enak ya. Si Ferdi bilang, sama-sama, kalau kerja itu nggak ada yang enak, semuanya itu tidak enak. Nah terus semakin lama mereka berdua bercerita. Dahono dan Ferdi itu bercerita mengenai apa? Bercerita mengenai masa kecil mereka. Nah mereka bercerita mengenai masa kecil mereka. Lalu Ferdi mengingat, no, kamu ingat nggak apa, Fer, ketika kita ngambil buah nangka di ladangnya orang lain? Mengingat, wah kita sudah capek-capek ngambil ya, no. Iya, ternyata sampai sana sudah tidak ada ya, no. Iya, sudah tidak ada, mungkin diambil yang punya ya, no. Itu cerita itu kita sudah nggak bahas dulu ya. Iya. Lalu Dahono bilang gini, Fer, saya minta maaf karena saya mau cerita hari ini. Cerita apa? Cerita masa kecil atau cerita masa sekarang? Cerita masa kecil. Kenapa, no? Nah gini, Fer, waktu kita ngambil buah nangka itu, nah setelah itu kan kita pulang, kita takut sama ada yang punya ladang itu. Nah setelah kita pulang, saya itu ke ladang lagi, Fer. Ke ladang ngapain? Ke ladang mengambil buah nangka itu. Buah nangka itu saya bawa pulang 2 kali. Loh,
Verdi bilang sama Dano, loh berarti buah nangka itu yang ngambil kamu? Iya maaf sekali no, buah nangka itu ternyata dulu nggak diambil orang, tapi aku yang ngambil. Buah nangka itu tak diambil aku 2 kali, setelah 2 kali, nah setelah itu ada seorang pembeli, aku jual Ver, karena aku waktu itu butuh duit mau buat beli mainan itu, apa, bur-bur itu Ver. Waduh, berarti kamu dulu nipu saya ya? No, Verdi bilang seperti Dano seperti itu. Lalu Dano bilang, nah kapan lagi kalau nipu kamu kalau bukan dulu? Kalau sekarang kan saya sudah tidak bisa nipu kamu. Lah, itulah cerita hari ini, cerita apa adanya, itu cerita seorang dua sahabat. Ini ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Jika sisi baiknya itu bisa ditiru, ditirulah. Jika tidak, jangan ditiru.